Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Masih sehat, masih semangat kan hari ini? Bapak akan melanjutkan materi dari minggu kemarin. Bapak sebelum melanjutkan materinya, tolong biasa kebersihan itu sebagai dari iman. Tolong bersihkan yang ada di kolong meja, sampah-sampah tolong diambilin, terus masukin ke tong sampah. Ayo anak-anak, lihat ke bawah di kolong meja, di bawah kursi ini tolong diambil supaya biar bersih, biar belajar kita nyaman. Dan karena dalam Islam kebersihan itu sebagian dari iman tentunya. Nah, tolong bersihkan dulu. Udah semuanya? Nah, sebelum Bapak melanjutkan, lebih baik baca doa dulu menurut agama masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Gimana hari ini masih semangat kan anak-anak? Masih pagi loh, masa nggak semangat sih anak-anak ya. Bapak akan menerangkan sebentar anak-anak, nih teknologi otomotif dasar. Apa itu otomotif? Teknologi otomotif dasar. Ini profilnya Bapak ya, Muhammad Iqbal. Terus kita ke kompetensi yang dikembangkan, yaitu konsep pembakaran dan cara-cara pembakaran dalam internal dan combustion engine. Itu kompetensi dasar. Mungkin nggak terlalu ini adalah untuk presentasi UAS. Presentasi nanti anak-anak akan presentasi setiap anak-anak harus presentasi minimal 5 menit atau 10 menit ya. Tugas individu, terus kelompok, terus UTS, terus UAS itu di mata pelajaran Bapak itu persyaratannya. Kalau mau lulus atau mau nilainya sesuai minimal kan 70 ya, 75. Kalau misalkan mau lulus harus mengikuti semua mata kuliah, mata pelajaran Bapak. Ini adalah aplikasi teknologi otomotif. Itu sebagai mesin bergerak mulai untuk kondisi starter, genset, pompa air, kompresor dan lain-lain. Ini adalah aplikasi teknologi otomotif. Masih banyak sih yang sekarang teknologi, apalagi teknologi otomotif sekarang semakin hari semakin berkembang. Yang dulunya sekarang kan ada motor yang di lampu merah berhenti, bisa mati sendiri. Mesinnya itu adalah kombinasi dari teknologi dengan otomotif. Jadi kita ini harus menyesuaikan dengan teknologi. Kita jangan kudet lah dari teknologi. Misalkan kita nggak update dengan teknologi, nanti kita ketinggalan dengan teknologi yang sekarang lebih canggih. Dari nanti mungkin 20 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan, mobil bisa tanpa awak, tanpa ada yang nyetir, bisa jalan sendiri kan. Sekarang aja, dulu kan katanya kalau misalkan kalau misalkan sesat di jalan, kalau kamu nggak bertanya akan sesat di jalan. Tidak, sekarang pepatah itu dipatahkan. Karena apa? Karena sekarang ada GPS dong. Mau apa-apa lu pakai GPS bisa. Mau ke tempat yang kamu tuju, misalkan nggak tahu, pakai GPS ada. Jadi pepatah aja
sama teknologi dipatahkan, karena nggak mudah gua nggak pakai nggak bertanya juga ibaratnya bisa lah. Jadi pepatah itu dipatahkan sama teknologi. Emang teknologi sekarang jauh lebih bagus tiap tahunnya sih, pasti ada setiap tahun teknologi, seperti mau dunia gadget, dunia otomotif, dunia apa komputer ataupun PC ataupun gaming, itu semua teknologi sangat diperlukan. Di sini kita akan membahas teknologi otomotif. Tadi sebagai alat instruksi transportasi kendaraan pribadi, sepeda motor, mobil, truk, mesin kapal, pesawat terbang. Terus semua itu memerlukan teknologi otomotif. Sekarang aja dunia mobil, otomotif mobil, apalagi yang lebih canggih lagi sekarang pesawat. Ini pesawat terbang. Ini teknologinya sangat setiap tahun pasti ada perkembangannya, karena transportasi ini sangat rawan untuk kecelakaan. Kenapa bang? Kenapa saya ngomong pesawat itu rawan kecelakaan? Satu, karena di atas. Kalau orang yang di atas kecelakaan pasti ujungnya apa? Mati. Beda sama mobil sama motor. Ini kalau misalkan untuk keadaan kecelakaan, ibaratnya masih ada 10% 10% lah bisa ibaratnya masih hidup, apalagi pakai mobil ya 70 atau 80 masih ibaratnya masih bisa selamat lah kalau pakai mobil. Tapi kalau misalkan pesawat itu harus perlu dengan teknologi otomotif. Teknologi otomotif ini teknologi yang dikembangkan oleh orang-orang yang pinter, yang udah ngerti dengan teknologi. Pasti di setiap tahun di kapal itu ada perkembangan yang sangat signifikan untuk penerbangan, biar intinya sih biar selamat dan biar selamat sama penumpangnya itu nyaman. Gitulah pokoknya ya anak-anak. Terus sebagai sarana hobi dan olahraga, touring, motor cross dan road race dan lain, ini setiap ini karena hobi, mungkin bisa jadi hobi motor, touring, cross, road sama road race. MotoGP juga bisa nah, teknologi otomotifnya pasti itu setiap sama aja kayak pesawat terbang, karena ini perlombaan. Siapa yang menemukan teknologi yang lebih bagus, dia pasti juara. Pasti itu kalau namanya perlombaan kayak mobil balapan kayak gitu, kayak MotoGP, F1, terus yang racing gitu, pokoknya setiap tahun pasti montirnya atau ininya pasti punya teknologi yang harus dipasang di mesin mobil atau mesin motor. Itulah kalau untuk teknologi, karena dituntut untuk mempunyai inovasi baru. Terus sebagai apa tadi? Sebagai alat konstruksi, itu bisa jadi alat konstruksi forklift, brake hoist, pumper dan lain-lain. Bagian utama kendaraan, motor, mesin penggerak, itu motor listrik dan motor bakar, rangkaian dan bodi, sistem pembinaan tenaga, kopling, transmisi. Mungkin ya semester kemarin udah dijelaskan ya kayak gini, kopling, transmisi, mekanisme penggerak roda, terus sistem pengendalian kemudi rem, suspensi, terus sistem kelistrikan, pengapian, pengisian, penerangan. Ini mungkin bisa dijelaskan nanti minggu depan ya. Sekarang mana ya, ini motor bakar. Itu motor bakar bagian dalam internal combustion engine, itu motor pembakaran luar. Ada dua motor bakar dalam sama luar. Kalau motor pembakaran engine, combustion engine, motor pembakaran luar, external combustion engine. Terus internal combustion engine itu
pembakaran dalam merupakan suatu jenis mesin kalor yang mengubah energi kimia dari bahan bakar menjadi energi mekanis. Proses pengubahan energi dilakukan melalui pembakaran bahan bakar dalam ruang pembakaran. Ini adalah sejarah sys engine ya guys, ya anak-anak. Ini pembakaran dalam tadi. Ini sejarahnya, sejarah pembakaran dalam. Ini 5%, 11% ini stroke, spark ignition. Mungkin nanti bisa dipelajari, bisa dicari-cari di Google lah, ini sejarah-sejarahnya ya anak-anak. Terus kita oh gitu sih, kita akan, ini adalah sistem engine ECU. Ini di bagian atas ada high, dan ini adalah two stroke engine. Ini adalah komponen dari steam engine ya guys, ya anak-anak. Di sini ada gambar lagi, ini sebuah mesin yang dulu mesin mobil seperti ini, terus sampai sekarang tahun 1183 the board is worked in Fabianski company on the first consistent engine. Oh, ini pada waktu sejarah pertama mesin mobil itu 1893 ini pertama mesin mobil yang ada, dan sekarang dikembangkan seperti ini ya. Nah, terus di sini ada segaris Bosker. Oh, ini piston ya anak-anak, engine piston. Terus ini gambar dari rotary wheel. Ini adalah gambar dari rotary engine wheel ya anak-anak. Terus Bapak akan melanjutkan lagi di ini prinsip kerja AC engine ya anak-anak. Prinsip kerja pembakaran bahan bakar di dalam ruang bakar yang terjadi secepat mungkin untuk menghasilkan daya ledak yang maksimal. Ini prinsip dari pembakaran dalam, internal apa tadi, combustion engine, pokoknya pembakaran dalam, yaitu prinsipnya pembakaran bahan bakar di dalam ruang bakar terjadi secepat mungkin. Jadi pembakaran di dalam itu akan terjadi secepat mungkin untuk menghasilkan daya ledak. Jadi pembakaran dalam itu sangat cepat karena untuk menghasilkan daya ledak untuk menyalurkan ke bisa menyalurkan semaksimal mungkin. Contohnya bensin dituangkan ke dalam panci, kemudian sulut api, bensin tersebut akan terbakar tetapi tidak meledak. Jadi habis terbakar secara perlahan akan, tetapi bensin tersebut terbakar pada tabung yang tertutup. Gas pembakaran akan berekspansi, akan menekan tutup tabung sehingga meledak. Ini menandakan proses pembakaran mesin menghasilkan tenaga. Jadi bensin ditutup terus kemudian disulut api dengan bensin tersebut akan terbakar tetapi tidak meledak karena habis terbakar secara perlahan. Jadi kalau misalkan bensin dituangkan ke panci kemudian disulut api, bensin tersebut akan terbakar tetapi tidak akan meledak karena ada karena ruangannya enggak karena kebuka. Kalau misalkan tetapi tidak meledak karena akan tetapi jika bensin disebut terbakar pada tabung yang tertutup, jadi bensin kan dibakar. Kalau misalkan yang dalam kondisi tertutup, dia akan meledak, ada dorongan tenaga. Itu adalah untuk meledak ini menandakan proses pembakaran bensin menghasilkan tenaga. Jadi bensin ini kalau misalkan dibakar dengan nggak ada posisi ditutup, nanti dia akan menghasilkan tenaga dan meledak. Itu proses prinsip pembakaran dalam ya. Nah, dan di sini prinsip kerja pembakaran dalam, semakin cepat bensin terbakar, tenaga ledaknya semakin menjadi lebih besar. Jadi semakin lo ngebut, jadi bensin lo akan boros karena daya ledak
daya ledak bensin akan bensin akan mengalir cepat untuk membuat tenaga ledaknya menjadi besar. Jadi kalau lu ngebut motornya jadi cepat boros itu karena bensin cepat terbakar, tenaganya ledaknya menjadi besar begitu. Bensin lebih mudah terbakar dalam keadaan terbentuk gas. Oleh karena itu untuk membakar bensin dengan cepat, bensinnya harus dicampur diatomisasikan dengan udara. Jadi bensin ini dicampur dengan udara sehingga proses pembakaran lebih cepat dan tenaga yang dihasilkan maksimal. Jadi bensin ini lebih mudah terbakar pada keadaan berbentuk gas. Oleh karena itu membakar bensin dengan cepat harus dicampur. Jadi bensin ini harus dicampur dengan diatomisasikan dengan udara. Jadi dicampurkan dengan udara sehingga bisa proses pembakarnya lebih cepat tentunya ya. Terus Bapak, ini adalah contoh syarat terjadinya proses pembakaran itu bertemu 3 unsur, yaitu pembakaran pada saat tepat sesuai dengan proses kerja mesin api, terus ke bahan bakar, terus jadi medium oksigen, terus ini syarat terjadinya kebakaran ya anak-anak. Terus di sini adalah proses pembakaran pada motor bensin. Bisa lihat di monitor layar di depan ya. Ini piston sedang terjadi proses pembakaran bensin. Terus ini proses pembakaran pada motor bensin tergantung campuran udara, bahan bakar saat pengapian, tekanan kompresi. Jadi proses pembakaran ini tergantung tiga ini, campuran udara, saat pengapian, tekanan kompresi. Kalau misalkan ini enggak ada, nanti sistem pembakaran tidak maksimal. Terus ini adalah campuran normal, udara 15, gemuk dan kaya, kurus dan miskin, bahan bakar 1. Itu pokoknya intinya itu normal campurannya ya anak-anak. Terus di sini ada pengaruh campuran BBB terhadap emisi kondisi misi mesin pada daya konversi BBM. Jadi biar bisa lihat di monitor anak-anak, jangan ribet aja. Perhatikan ini M torsi, dan B konsumsi bahan bakar, A ini lambda indikasi campuran udara bahan bakar. Ini adalah grafiknya campuran dari terhadap emisi kondisi anak-anak. Terus ini adalah macam-macam pembakaran, bisa dilihat di monitor di depan. Terus ini proses pembakaran normal, pembakaran abnormal. Ini adalah prosesnya, yang kiri normal, yang ini abnormal knocking. Berarti ini yang stabil, ini yang enggak, yang pemakaiannya tidak stabil. Terus ini adalah warna hasil pembakaran. Normal, ujungnya insulator elektroda berwarna coklat. Jadi kalau normal warnanya coklat. Ya, kalau tidak normal terdapat kerak berwarna putih pada ujung insulator dan elektroda, kebocoran oli pelumas. Jadi kalau misalkan motor anak-anak kok olinya bocor, berarti sistem pembakarannya Anda tidak normal, harus diperbaiki. Tidak normal, ujung insulator berwarna hitam. Itu ciri-ciri hasil pembakaran pada busia. Tadi mana, tidak, ujung isolator hitam. Jadi ujung isolatornya hitam disebabkan campuran bahan bakar udara terlalu kaya atau kesalahan pengapian. Jadi karena kesalahan pengapian terlalu kaya bahan bakar, mungkin kalau misalkan bahan bakarnya tidak bagus, atau misalkan belinya di eceran terus dicampur air, karena itu kan ada kan pembensin yang eceran yang ya tanda kutip lah, ada yang iseng lah pakai air lah biar
liternya naik, jadi itu bahaya. Mendingan ngisi di pom aja, di pom bensin, gua sarani sih itu. Terus ini yang tidak normal bisa dibaca, nanti bapak akan mengirimkan file ini anak-anak untuk dipelajari. Karena bapak waktu ini terbatas, ini pengapian ini grafiknya saat di terminal daya mesin, ini grafiknya ya anak-anak bisa naik sedang 2 4 6 8 10 12, nanti lama-lama ini yang warna hitam power output, yang warna kuning clock temperatur, ini temperaturnya, ini power outputnya ya anak-anak. Terus di sini ada model for stroke engine, ini grafiknya, ini ada intake valve open, intake valve close. Terus di sini ada, ini adalah yang tadi, yang bagian ini adalah power stroke engine, CI engine. Ini bahasa Inggris, air ester and crescender valve intake valve. 2 air compressed. 3 combustion. Udah guys, terus ini grafik yang tadi yang lebih jelasnya, CO start injection, end of injection, start off, dan end combustion. Nah, mungkin nih udah sekian dan terima kasih. Mungkin bapak kali ini cuma cuma segini doang, karena batas waktunya cuman segini, cuman 22 menit, karena bapak ada acara. Nanti kita melanjutkan materi selanjutnya minggu depan lagi anak-anak. Nanti bapak akan mengirimkan file ini ke ketua ya. Nanti ketua tolong di share ke teman-temannya biar bisa dipelajari. Untuk sekian bapak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.